Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama arsitek andalan kita, Om Supri. Ora bosen apa? Hah? Ora bosen. Oke, yang menanyakan beli base sudah kita sediakan nih kandangnya yo. Ya wis ngene iki lah. Sebisanya nanti sini untuk kolam dia mandi. Sini nanti untuk dia bermalam dan berteduh terik dan hujan. Wah, situ. Nah, yang mau kita bahas apa? Kan tak update di Facebook fotonya pada kepo nih, ukurannya berapa mas? Ini memanfaat. Aduh jangkrik, masya Allah kang lur kesandung gara-gara nggak ini video sampai nih. Nah, banyak yang kepo kemarin, mas ukurannya berapa dan sebagainya. Ini memanfaatkan bahan bekas. Kaya ini kuwi lek di anu gerajine malah manis loh Kang. Renge kuwi. Ben manis. Ukurannya berapa? Ini ukurannya karena memanfaatkan di sini ini ada tiang untuk pendopo gudang atau teras gudang. Jadi kita ambil penuh 3 meter 40. 3 meter 30 kali 160. Nah, lebarnya ini 3 meter 40. Piye iki ngomongnya? Panjang 3 meter 40, lebar 160. Memanfaatkan bahan-bahan bekas. Atap kita pakai asbes, terus atap sini pakai asbes. Ini adalah bekas panggung daripada kandang kita. Nah, daripada terbuang, kita jadikan sebagai pagar. Bawahnya kita pakai asbes yang tidak terpakai, dan ini adalah sisa spandek untuk pagar. Jadi kita manfaatkan supaya tidak mubazir. Kita manfaatkan di sini. Ya menurut saya dengan kesandung dengan bahan bekas ya, menurut saya face-nya bisa dinilai sendiri lur. Oh, lumayan rapih. Nanti kita cat pink. Jadi yang mau mencontoh tidak harus kok langsung begini. Dengan bahan bekas dan tiang minimalis. Tiangnya kita pakai kaso. Tidak ada kayu yang besar, cukup belakang mepet. Kenapa mas kok sampai seneng yang begini? Yang maksudnya model panggang P seperti itu, lebih ringkas, lebih irit. Kalau kita airnya turun ke pagar atau ke belakang pagar, otomatis juga itu lahan orang pertama ya. Yang kedua kita harus nambah lagi topi depannya supaya manis. Kalau jengan ke belakang gini dilihat nggak manis. Enak gini supaya lebih ringkas. Ukuran sudah jelas. Tingginya berapa? Tinggi ini tingkat kemiringan 15 cm kan ya sidane ya? 15 cm. Jadi belakang 2 meter 15, depan ini tiangnya 2 meter. Jadi kemiringan asbes 15 cm. Itu sudah cukup untuk air turun, curah hujan turun itu sudah cukup. Sudah cukup mendinding. Kita lihat dari samping sebelah sini. Nah, ya ini silo nggak lur? Nah, silo nggak? Nah, ya ini termasuk sudah lumayan bagus lah, rapih. Nah, nanti di sini rencana mau tak buat pagar supaya biosecurity. Dan sana pun sisa-sisa tangkringan dan sebagainya, dan pintu kita aplikasikan untuk memagar teras gudang supaya lebih rapi. Manajemen kandang menentukan mood kita dulu yang pertama. Ketika manajemennya kandang terus bentuk bangunan kandang itu bagus, membuat kita nyaman, semakin betah pula kita nyaman. Apalagi sing kerja kayak aku ngene iki wis pingine balik kerja langsung memburi kan. Jadi kita nyaman. Kalau nyaman sewenenge pol istimewir. Terus berkaitan dengan bahan silahkan bawah, tidak harus memakai bata. Pertama nggak ringkes, kedua ya cepet asbes atau apa jenenge GRC di baja ringan kita. Asbes ini asbes limbah, asbes bekas. Depan ini sekatnya 30 cm bos ya. 30 apa 40 ini? Oh 40, depan 40 lur, depan 40. Terus
kawat ramnya ini kawat ram utuh, jadi tinggal digelar. Jadi sebenarnya biar kita nggak gunting-gunting, wis bahannya ono wae, tempel-tempel, ukur paku dek. Alhamdulillah terbentuklah ukuran dengan pas seperti ini. Terus untuk asbes ini 210 enak nggak sih Ki? Asbesnya 210 yo. Nih 210. Jadi kalau kepotong ini nggak enak 210 iki. Masa enak 210? Satu swida apa iki, Mek? 210. Oh, berarti gimbalnya ini 50 cm. Oke, dulur-dulur yang mau buat, jadi gimbalnya ini sudah 50 cm. Kalau riskan ini masih tampil atau seperti apa, ya dibuat saja 1,5 meter. Jadi masih ada sisa 60 cm untuk gimbal dan kepotong tingkat kemiringan. Jadi bersihnya itu dapat gimbal 50 cm. Ini karena dengan kemiringan, jadi mungkin bersihnya sekitar 45 cm kepotong kemiringan. Nah, seperti ini. Berkenaan dengan tirai, banyak perdebatan. Saya terserah mau pakai tirai monggo, ndak juga ndak apa-apa, ndak dilarang. Berkenaan dengan lampu, Mas ayam kalau terang malah nggak bisa tidur. Ya buktinya di kandangku ya tetap tidur aja. Justru gini, kita kalau malam ngeceknya enak. Jadi nggak koyok warung remang-remang gitu loh. Kalau Padang tuh auranya keluar, aura cerah gitu loh. Kalau aura cerah kita tuh betah di kandang. Settingan pakan tetap di dalam semua, air minum di dalam, tempat tangkringan di dalam. Ini kalau untuk pembesaran sebenarnya dipaksa 100 medeng. Tapi ingat, dengan ukuran 1,5 dengan 3,5 meter 100 ekor masuk. Tapi tempat pakannya pun harus banyak. Entah diputer, entah di tengah ditambah gantungan. Nah ini nanti rencana mau tak buat sampling pulet yang pesanan-pesanan, jadi tak taruh sini. Dan ini juga masih progres. Kita bikin jalur jantan sendiri untuk cetak final stoknya. Jadi nanti betina permut dengan jantan permut. Nanti kita untuk cetak DOC final stoknya insya Allah. Tapi masih dalam perkembangan lah. Mungkin yang rilis duluan jalur betinanya dulu, jalur jantannya masih membutuhkan waktu sekitar 8 bulan lagi mungkin finish, baru kita pakai. Karena tetap walaupun kualitas daging, karena pertumbuhan itu juga ya penting biar kos pakannya tidak teko. Oke dulur, ini bisa jadi bahan referensi. Ini bisa Anda ganti dengan bambu belahan bisa. Tirai ini apakah harus kawat ram? Lek kepepet awakmu nggak pakai ram, ya pakai di apa jenenge? Ya jari-jari bambu ini lurus sampai ke bawah juga enggak masalah. Sirkulasi udara ini juga bagus kok, masih los juga, masih bagus. Ini juga dilihat ya manis menurut saya dengan bahan seperti ini. Untuk alas kandang yang nggak sempet nyimak berkaitan dengan ada yang tanya, Mas itu sudah disemen nggak alas kandangnya? Disemen nggak disemen, tetap dulur-dulur dasari dengan pasir, sekam padi, kapur dolomit, kapur gamping. Tapi ketebalannya ditambah. Kenapa ketebalannya ditambah? Supaya ketika dia mandi tanah, kan sayapnya kipu nih, tidak mentok di semenan seperti itu yang menyebabkan bisa luka. Makanya amannya itu sebenarnya tidak perlu diplester atau tidak perlu disemen. Tanah langsung aja hajar kapur gamping. Kalau nggak ada ya dolomit, nggak apa-apa, pasir, sekam padi campur kapur dolomit. Ya alhamdulillah ini tinggal kekurangan mungkin lur. Ya kamu lihat sendiri ini karena ada limbah-limbah seperti ini. Inilah yang menyebabkan lalat. Tapi sejauh ini lalat masih biasa aja. Tinggal minusnya di kandang kita ini yaitu cuka meja. Saya sudah lihat di kandang Lampung Utara itu bagus, alhamdulillah. Nah ke depan mungkin mau tak kasih cuka, jadi lebih istimewa. Nah ini perwujudan kita dengan metode Paranit untuk menekan suhu panas biar rendah head stress. Produksi dino iki piro? Urung? Belum panen. Nah nanti kita lihat. Kemarin sempat turun di 60%, ya namanya itulah nggak ada jaminan. Beberapa hari 100%, kemarin turun 60%. Nah ini hari ini dilihat nanjak apa turun, nggak ada jaminan lur. Rezeki.
kita nggak bisa jamin target ayam itu produksinya hari ini harus nelor. Walaupun toh itu dengan mungkin hitung-hitungan ilmiah, tetapi namanya barang belum keluar, kita tidak bisa memastikan. Rezekinya api yo, kayak beberapa hari terakhir, 8 hari terakhir, 5 hari itu 100% terus. 3 hari saja yang tidak 100%. Ya ini nanti kita lihat rezekinya api enggak dewe dina iki. Oke gitu dulu, semoga ini bermanfaat. Yang mau bikin kandang koloni dengan bahan-bahan bekas bisa pakai asbes, bisa pakai itu pun pakai apa Kang? Banner ya. Tirainya bisa pakai banner, itu bisa pakai bambu. Untuk tiang tidak perlu kayu yang kokoh-kokoh, yang penting kayunya bagus, nggak mudah lapuk, dijadikan tiang itu lebih istimewa. Oke, saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sukses.